bareng Habib Sadam, teman gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Habib, kabar Habib? Alhamdulillah sehat di bulan puasa, insya Allah aman. Nah, kita bukan nih di sini nih ya. Insya Allah. Berapa lama lagi sih? 2 minggu lagi lebaran. Nggak buka. Oh buka. 1 jam lagi lah ya. Dia masih ya kurang lebih 1 jam lah. Tahun lalu aneh bikin sama Ustadz Bibi, Bib. Oh Ustadz Bibi. Iya, sama Ustadz Bibi. Seringan tuh dulu kita ya. Nongkrong, majelis-majelis dan. Nah, kalau kita langsung nanya aja nih Bib ya. Kalau menurut Habib, ada nggak sih Bib, perbedaan Ramadan tahun ini sama Ramadan tahun lalu? Kalau tahun sekarang kan ya mungkin beda-beda dikit kata. Ya paham dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah kita berada di bulan puasa berikutnya. Jadi panjangin umur sampai ketemu di bulan puasa. Alhamdulillah. Bedanya puasa tahun kemarin sama tahun sekarang ya mungkin masih ada bau-bau pilpres kali ya. Bau pilpres Gitu. Nah, itu bikin beda hawanya suasananya. Alhasil walaupun beda gitu tetap Ramadan dengan kita memperbanyak ibadah ya tetap sama aja. Jadi tetap bulan Ramadan, setiap kita ketemu bulan Ramadan tetap sama dengan keutamaannya, dengan pahala yang dilipat gandakan, dengan janji-janji Allah yang diberikan bagi hambanya yang mau beribadah di bulan puasa. Berarti bulan Ramadan mau itu tahun politik atau bukan kan sama-sama bulan istimewa ya? Sama aja. Wajib. Ini Bib, Ane pernah dengar istilah ini nih. Islam itu tuh mengendalikan bukan melampiaskan, karena hidup itu kita kadang perlu ngegas, perlu ngerem. Nah, maksud dari seni ngegas dan ngerem kalau menurut pandangan agama Islam itu gimana sih Bib? Bisa dijelasin gak nih biar sobat tips di rumah juga pada paham gitu. Sama Ane kan juga belum paham. Yang gitu kalau di Ramadan harus lebih giat lagi daripada bulan-bulan yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala menaruh pada hamba-hambanya di bulan Ramadan begitu banyak pahala, besar pahalanya bagi orang yang memanfaatkan bulan Ramadan. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan latamannu an yakuna haulan kamilan." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jikalau manusia tahu apa aja yang ada di Ramadan ini dengan keistimewaannya, dengan keutamaan-keutamaannya yang Allah berikan kepada bulan Ramadan, maka manusia akan berharap setahun penuh itu bulan Ramadan." Jadi saking berharganya bulan Ramadan. Jadi walaupun kita malas-malas di bulan lain, kita usahakan bulan Ramadan lebih giat lagi dari bulan-bulan lain. Bahkan ada suatu cerita seorang ulama menceritakan di zamannya ulama salah satu ulama yang bernama Fulan, namanya Muhammad. Si Muhammad ini dia di bulan lain nggak seperti semangat di bulan Ramadan. Jadi di bulan lain mungkin sholatnya bolong-bolong atau mungkin amalnya nggak sebanyak apa yang dikerjakan di bulan Ramadan. Tapi jika datang bulan Ramadan, Muhammad ini dia dengan rapi baju, rapi dengan wangian, menyambut datangnya bulan Ramadan dengan istimewa seperti tamu agung, tamu yang mulia yang datang ke rumah. Ditunggu-tunggu tuh ya. Yang ditunggu-tunggu. Akhirnya dia dengan ibadahnya ditambahkan lagi dengan semangatnya dia menghidupkan hari-hari bulan Ramadan sampai habis Ramadan dia meninggal. Sampai bulan Ramadan dia meninggal, lalu ada satu ulama mimpi ketemu si itu tadi, si orang tadi, si Fulan tadi, si Muhammad tadi namanya. Nah, akhirnya ditanya, apa yang Allah telah berikan kepadamu di setelah engkau meninggal, apa yang Allah telah berikan kepadamu di alam kubur? Lalu si Muhammad tadi menjawab, aku diberikan surga dengan kenikmatan-kenikmatannya. Lalu si ulama tadi kaget, ini dia jarang sholat, jarang puasa, bahkan mungkin ulama tadi nggak tahu kalau di bulan Ramadan dia mengagungkan bulan Ramadan. Akhirnya kenapa engkau bisa mendapatkan magom itu, kata ulama ngomong ke si Muhammad tadi yang sudah meninggal dalam mimpi. Lalu si Muhammad tadi bilang, aku diberikan surga dan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala karena li'adli hurmati syahr Ramadan, karena aku menghormati bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan dia dengan ibadahnya tadi, dengan ditambahkan lagi semua ketaatan-ketaatan dia dengan beda di bulan lain gitu.
bulan lain dia mungkin sholatnya bolong-bolong, sampai kita amalnya kurang. Tapi di bulan Ramadan dia menghormati bulan Ramadan. Nah, itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ganjaran surga dan kenikmatan-kenikmatan. Saking istimewanya bulan Ramadan. Saking istimewanya. Jadi gasreng ini kita harus gas terus bulan Ramadan, jangan ngerem, khusus bulan Ramadan. Berarti ini kalau misalnya ini biasa aktivitas kita kerja kan di luar bulan Ramadan nih, kan kita biasa genjor-genjorin terus tuh yang dagang-dagang yang pada kerja segala macam. Nah itu biasanya digor-gorin terus tuh. Nah pas bulan Ramadan nih, ya otomatis misalkan yang dagang makanan, ya apapun itulah yang dagang makanan, minuman, otomatis kan bulan puasa, bulan Ramadan dia cuma bisa dagang dari ya mungkin habis asar lah ya yang dagang takjil segala macam. Jadi pendapatannya lebih kecil di bawah Nah itu dia termasuk orang yang rugi atau malahan orang yang beruntung? Seorang beruntung. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka akan diberikan jalan keluar bagi dia dan diberikan rezeki daripada yang tidak ia duga-duga. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan takut, maka akan diberikan oleh Allah jalan keluar dan diberikan rezeki dari arah yang enggak dia duga-duga. Jadi tetap walaupun dia jualan dengan mungkin pendapatan yang sedikit, insya Allah setelah Ramadan Allah ganti, jadi nggak bakal rugi. Kita nggak bakal tahu setelah Ramadan. Setelah Ramadan pakai apa ya? Yang penting kita tetap jalanin apa perintah Allah dengan ikhtiar tadi, dengan jualan dan sisanya tawakal sama Allah. Insya Allah ada berkahnya. Jadi setelah Ramadan mungkin dia lebih diganti sama Allah berkali-kali. Berarti jadi bukan orang yang rugi karena pendapatan dia berkurang di bulan Ramadan, tapi ada ganjaran yang lebih lagi, entah itu pahala atau mungkin rezeki ya. Apalagi kan katanya bulan Ramadan itu kan bulan penggandaan ya. Nah itu pas di bulan Ramadan rezeki itu bisa digandai juga kan tuh? Wah bisa banget. Mungkin kalau kenyataannya sekarang mungkin pedagang kolak berdempet-dempetan tapi habis semua, laku semua. Bener ya. Ya Allah semua yang ngatur rezeki berkahnya. Logika tuh maksudnya bisa sepanjang jalan tukang kolak tapi habis semua berkah Ramadan. Jadi semuanya kalau kita takwa sama Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki yang tidak dia duga. Terus gimana sih nih Bib? Biar kita nggak kalah pas lagi ngegas dan dalam artian kita nggak kalah nih, biar bisa ada tuh kita balik yang seharusnya 11 bulan itu kita ngegas untuk kerja, sekarang kita balik ibadahnya nih yang kita gas nih. Gimana tuh caranya biar kita kagak kalah tuh di sini? Maka dikatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang turun, kadang naik. Nah, iman itu, semangat itu naik karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya berasal dari perlawanan kita terhadap hawa nafsu kita. Jadi jangan dimanjain tuh hawa nafsu. Jadi iman turun itu karena kemaksiatan, kebalikannya. Jadi iman naik karena semangat kita naik karena ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan iman kita turun karena kita maksiat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan nafsu itu, bahkan dikatakan di dalam syair Imam Muhammad Busiri mengatakan, wa nafsu katifli intuh min musyabba'a rabbir radha'i wa intaftim mujad fatimi. Jadi nafsu itu seperti anak kecil yang sedang menyusui. Jadi kalau nggak dipaksa dia dilepas, maka dia sampai kita tetap menyusui. Nggak bisa makan nasi, nggak bisa apa. Jadi harus dipaksa, nafsu dikat ya. Harus dikat, ya harus dilatih lagi. Jadi biar nggak kebiasaan jeleknya itu harus dimulai dari diri sendiri. Nah, tapi ada nggak sih caranya biar kita nih, biar kita itu bisa ninggalin itu ya? Susah dah, kadang kita udah niat nih, gue pengen ninggalin maksiat gitu, gue pengen terus deh ibadah, tapi kadang ada aja tuh temen lah, entah apa. Tuh gimana tuh caranya, ada tuh ya? Nah itu harus pilih lagi teman, karena dikatakan as-sahih kas-sahab. Teman itu seperti awan, jadi cepet jatuhnya. Kalau awan kan ketemu awan cepet jatuhnya. Nah, teman kayak gitu, jadi berpengaruh banget teman. Makanya dikatakan al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Jadi seseorang itu tergantung teman duduknya. Maka lihatlah dia di dunia siapa teman duduknya. Jadi kita harus pilih-pilih teman. Berkenalan boleh sama siapa aja, tapi yang teman yang kita butuhkan, yang bisa ngingetin kita di dalam agama, mungkin yang mengerti dalam agama. Berarti
berarti itu sama aja kayak boleh berteman sama siapa aja, boleh baik sama siapa aja, tapi kalau berteman emang kudu pilih-pilih. Tapi kalau baik mah ke siapa aja. Masya Allah, Bib, alhamdulillah nih ini jadi banyak tahunya nih sekarang nih. Ya nggak banyak sih, pasti masih banyak yang harus aneh tahu lagi nih tentang agama Islam. Ya semoga aja dari pembahasan kita ini apa yang udah Habib sampaikan bisa jadi pelajaran buat terutama Anies sendiri dan semua teman-teman jobs di rumah. Jadi pada intinya itu kita itu nggak boleh apa-apa berlebihan, harus ada batasannya ya. Kita harus tahu kapan kita ngegas dan kapan kita ngerem. Ya semoga aja kita selalu didekatkan sama orang-orang alim. Semoga kita selalu diberi keberkahan dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Juga semoga kita bisa ketemu lagi di Ramadan tahun berikutnya. Ya, kayaknya cukup sekian dari gua, Ciko Helmi Zahran. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam jurnalistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.